Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah membaca proposal yang kamu berikan kepada saya, dan terkait proposal itu secara umum saya melihat sudah terarah. Dan mengapa langsung saya suruh naik seminar kemarin, itu karena sudah terarah. Nah, karena sudah diterima judul ini, maka proposal itu tentunya nantinya dia menjadi skripsi dan harus ditulis dengan mengikuti pola yang tepat. Maka proposal kamu yang kemarin sudah saya baca, walaupun terarah, perlu diluruskan kembali mengenai teknik penulisannya, mengenai pola penyampaian ide secara runtut di dalam skripsi kamu ini. Atas dasar itu, ini hasil dari dari yang saya baca ya. Dengan kata lain, ini merupakan pola yang harus kamu ikuti ketika kamu menulis skripsi. Jadi proposal yang sudah kamu buat kemarin itu tolong dirombak seperti arahan saya ini. Baik, yang pertama di latar belakang. Ya, di latar belakang kamu ikuti pola yang saya buat ini. Jadi mulai kalimat dengan ini. Ini sudah saya buat, tinggal kamu pindahkan saja. Nah, kata tentang ini jangan kamu gunakan. Ya, jadi dibuang saja. Bagaimana? Langsung saja penelitian ini mengkaji bentuk dan makna ungkapan, bereferen, flora dan fauna, dan seterusnya. Jadi kata tentang ini tidak perlu digunakan. Selanjutnya, setelah kamu menulis yang ini, kamu masuk ke kalimat berikutnya yang ini. Ini sudah saya buat. Ungkapan adalah. Nah, kamu lihat sumber ya. Jadi dari mana sumbernya pengertian ungkapan itu. Nah, ya. Jadi atau saya buat tambahan di sini, ambil sumber, ambil dari beberapa sumber. Nah, itu ya. Kemudian flora adalah, sesudah kamu jelaskan pengertian ungkapan, kamu berikutnya jelaskan flora adalah. Nah, sama, ambil juga dari beberapa sumber. Usahakan jangan menggunakan sumber yang sama. Ya, jangan menggunakan sumber yang sama, buku yang sama, jurnal yang sama, jangan. Tapi ya, variasikanlah sumbernya. Lalu fauna adalah, nah ini juga sama ya sumbernya. Nah, sesudah kamu jelaskan pengertian ungkapan apa, kemudian flora apa. Nah, di sini kamu rumuskan berdasarkan uraian tersebut. Ya, dapat disimpulkan bahwa ungkapan bereferen flora dan fauna adalah. Itu kamu yang menyimpulkan sendiri berdasarkan pengertian ungkapan flora dan fauna. Kamu simpulkan sendiri. Kalimatnya cukup yang ini ya, yang saya buat saja. Tidak perlu pusing-pusing memikirkan kalimat yang lain. Nah, saya rasa seperti itu. Kemudian
Nah, kan ungkapan sesudah kamu buat pengertian ini, ya, sudah kamu buat ungkapan bereferen flora dan fauna adalah, ya. Berikutnya, kamu lanjutkan dengan kalimat ini yang sudah saya buat ini. Ya. Ungkapan bereferensi flora dan fauna dapat dilihat dari segi bentuk dan makna. Yang dimaksud dengan bentuk ungkapan, ya, bentuk ungkapan dalam penelitian ini adalah, apa yang dimaksud dengan bentuk ungkapan dalam penelitian ini? Jadi kalimatnya ini, sisanya kamu sambung sendiri. Dari mana kamu ambil ini, yang titik-titik ini? Ini ada saya buat catatannya. Ya, kamu cari hasil penelitian yang berjudul ungkapan bereferensi flora dan fauna dalam bahasa Aceh di Kecamatan Darussalam, Aceh Besar oleh Isna Rahayu. Kamu pedomani di situ. Yang dimaksud dengan bentuk. Nah, sesudah kamu lihat di situ, kamu masukkan kemari. Nah, jangan lupa sebutkan sumber. Selanjutnya yang dimaksud dengan makna adalah, nah ini juga sama ya, sama. Begitu. Berikutnya, paragraf berikutnya yang perlu kamu lakukan adalah, ini kalimatnya. Kamu tinggal ketik ulang saja kalimat ini, ya. Ketik ulang kalimat ini. Sesudah itu kamu tampilkan contoh. Bentuk penulisan contohnya seperti yang sudah saya buat ini. Dia pas di tengah seperti ini. Nah, di sini. Di bawah berikut. Nah, di sini posisinya. Nah, lalu ada saya buat di sini A ini maksudnya kalimat ungkapan bahasa Acehnya. Ungkapan bahasa Aceh ini wajib menggunakan tanda diakritik. Kalau memang ada yang memang memerlukan tanda diakritik. Misalnya ungkapan U misalnya. Ungkapan ungkapan I, ungkapan E. Kalau memang dia perlu gunakan. Nah, berikutnya arti dari ungkapan ini apa? Nah, sesudah itu oh ya, dan ini antara ini dan ini itu satu spasi, ya. Jadi arti dan ungkapan diketik jaraknya satu spasi. Jaraknya satu spasi. Begitu. Sesudah kamu buat ini, kamu langsung masuk kemari. Ini yang sudah saya buat. Ungkapan di atas dikatakan bereferen flora karena menggunakan kata bereferen flora, yaitu kamu buat katanya apa? Ini katanya, kata bahasa Acehnya, yang mana di data ini yang bereferen flora, sedangkan ini yang diapit oleh petik tunggal adalah artinya. Ini harus kamu buat petik tunggal. Petik tunggal ini dalam bahasa itu untuk arti. Sedangkan ini harus miring karena dia kosakata bahasa Aceh. Setelah itu kamu lanjutkan ini kalimatnya yang sudah saya buat. Tinggal kamu pindahkan saja ke skripsi kamu. Selanjutnya ungkapan bereferen fauna dalam penelitian tersebut misalnya adalah sebagai berikut. Nah ini ya sama ya. Ini caranya juga sama dengan yang ini. Kemudian lalu kamu tulis ini ungkapan di atas dikatakan bereferen fauna karena menggunakan kata bereferen fauna, yaitu apa? Setelah itu kamu masuk ke paragraf yang ketiga ini. Bahasa Aceh di Aceh Utara juga memiliki ungkapan bereferen flora dan fauna. Peneliti telah melakukan observasi awal terkait ungkapan ini. Setelah dilakukan observasi, ditemukan data awal ungkapan flora dan fauna. Adapun ungkapan flora dan fauna adalah sebagai berikut. Nah ini cara penulisannya juga sama.
dengan yang di atas tadi ya. Antara data yang nomor 3 dan 4 ini pisah oleh 2 spasi. Jadi nomor ini harus kamu perhatikan ya. Kalau ini nomor 1, kamu harus buat 1, 2. Ketika ada data berikutnya, kamu harus buat 3 seperti ini, 4. Jadi tidak boleh pisah-pisah nomornya. Nanti ada data di bawahnya lagi 5. Nah, berikutnya kamu buat yang ini, paragraf ini. Ya, ungkapan di atas merupakan ungkapan bereferen flora dan fauna yang ditandai oleh penggunaan kata terkait flora dan fauna. Pokoknya kamu ikuti saja redaksi kalimatnya. Yang titik-titik ini tinggal kamu isi saja. Nah ini ya, titik-titik ini tinggal diisi saja. Sedangkan redaksi kalimatnya silakan kamu buat persis seperti ini. Jadi tidak perlu capek-capek memikirkan kalimat yang lain. Nah, selanjutnya ini juga ketiga, ungkapan bereferen flora dan fauna tersebut memiliki makna. Hal ini dapat dilihat pada contoh berikut. Nah, ini salah ya. Contoh berikut. Nah, ini juga sama ya, cara menulisnya seperti yang di atas. Nah, sesudah kamu tulis ini, ya, cara penulisannya sama. Nah, ini ada saya buat merah di sini. Jelaskan makna ungkapan di atas. Jadi ungkapan bahasa Aceh ini maknanya apa? Bukan arti ya, tapi makna. Nah, sisanya ini sudah saya buat kalimatnya. Silakan kamu ketikkan saja kalimat ini ke skripsi kamu. Ikuti saja kalimat yang sudah saya buat ini. Berikutnya, ini nomor 6 juga sama ya. Nomor 6, kamu masukkan datanya di sini. Penjelasannya berdasarkan ini ya. Data yang kamu masukkan ini yang sebelumnya ya. Data yang dimaksud adalah sebagai berikut. Selain terdapat ungkapan bereferen flora dan fauna dalam bahasa Aceh di Aceh Utara, ungkapan bereferen flora dan fauna tersebut, ini saya buang saja, ungkapan tersebut juga memiliki makna. Hal ini dapat dilihat pada data awal yang peneliti temukan. Data yang dimaksud adalah sebagai berikut. Nah, kamu tulis di sini, data yang kamu temukan itu apa? Teknik penulisannya sama. Lalu di bawahnya, kamu buat kalimat ungkapan 6 tersebut memiliki makna. Apa maknanya? Kamu jelaskan di sini maknanya apa. Nah, setelah itu kamu buat penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, Rahayu DKK 2020 meneliti apa? Kamu sebutkan. Kemudian hasil penelitiannya apa? Hasilnya saja, tidak perlu kamu sebut semua apa hasilnya. Lalu persamaan penelitian ini dan penelitian Rahayu apa? Ya, persamaan penelitian kamu dengan penelitian si Rahayu ini apa? Kemudian perbedaannya apa? Nah, redaksi kalimatnya ikuti saja seperti yang sudah saya buat ini. Kedua, nah ini ada saya buat tanda merah di sini. Silakan ambil di proposal kamu, urutkan berdasarkan tahun terlama dan pola penulisannya seperti Rahayu. Pola penulisannya seperti ini. Di proposal kamu kan sudah ada beberapa penelitian terdahulu. Kamu masukkan di sini, tapi pola penulisannya seperti yang sudah saya buat ini. Oke ya. Kita lanjut. 1-2 rumusan masalah. Nah, untuk rumusan masalah ini, pertama, bagaimanakah bentuk ungkapan bereferen flora dan fauna dalam bahasa Aceh pada masyarakat Aceh Utara? Ini semuanya diketik 2 spasi ya. Ini saya hanya membuat 1 spasi. Kamu ketik 2 spasi. Pokoknya ikuti pola deskripsi mengenai spasi. Lalu yang kedua, bagaimanakah makna ungkapan bereferen flora dan fauna dalam bahasa Aceh pada masyarakat Aceh Utara? Kemudian 1-3, 1-4 kamu buat tujuannya apa, manfaatnya apa. Ya ini ya, seperti biasalah bagaimana seharusnya. Kemudian manfaatnya, manfaat teoretis apa, manfaat praktis apa, dibuat per nomor ya. Jangan dibuat dalam bentuk paragraf tapi dibuat per nomor.
ya, baik untuk manfaat penelitian, ya terutama untuk manfaat penelitian ya. Kemudian mengenai penomoran ini jangan sejajar dengan yang ini ya. Nah, ini terlalu sejajar saya buat, jadi dia harus masuk ke dalam sedikit. Nah, begini ya. Jadi ini supaya dia terlihat rapi. Lalu definisi operasional. Definisi operasional ada 3. Ini ya yang sudah saya buat. Ungkapan bereferen flora dan fauna adalah apa? Kemudian bahasa Aceh adalah apa? Masyarakat Aceh Utara adalah salah satu guyub tutur bahasa Aceh dialek Aceh Utara. Ini kamu buat ini saja kalimatnya untuk nomor 3. Seperti itu. Selanjutnya, nah jadi itu polanya ya untuk bab 1. Kamu buat pola seperti yang sudah saya jelaskan panjang lebar tadi. Ikuti pola itu. Nah, kemudian kita lihat ada beberapa hal dari proposal kamu yang perlu dikoreksi ya. Kalau polanya ikuti yang tadi sudah saya jelaskan. Sedangkan sisanya untuk yang lain itu pertama ini tidak perlu lagi, saya perlu menyampaikan beberapa hal di sini ya. Yang ini ya. Ini adanya penelitian tentang ungkapan bereferensi flora dan fauna dalam bahasa Aceh pada masyarakat Aceh Utara. Pembaca dapat mengetahui ungkapan bereferensi flora dan fauna. Ini cocoknya masuk ke manfaat. Lebih tepat masuk ke manfaat. Selanjutnya yang ini. Peneliti mengkaji tentang ungkapan bereferensi flora dan fauna, bla 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 dan seterusnya sampai kemari. Ini lebih tepat menjadi sasaran penelitian di bab 2. Ya, lebih tepat menjadi sasaran penelitian di bab 2. Kemudian hindari penggunaan kata dikarenakan dalam kalimat ya. Itu tidak baku. Lalu hindari penggunaan kata berbicara tentang makna. Ya, ini tidak baku ya redaksi seperti ini. Ini lebih cocok untuk ragam yang semi formal ya. Misalnya kalau menulis menulis berita ya di bidang jurnalistik itu boleh tentang menggunakan redaksi seperti ini. Tapi kalau untuk karya ilmiah tidak tepat. Ini hanya pengetahuan yang perlu kamu ketahui. Mengapa saya minta kamu untuk membuat pola yang lain ya. Karena saya melihat memang ada beberapa hal yang tidak tepat. Jadi atas dasar itu saya suruh kamu untuk membuat pola yang lain seperti yang saya arahkan tadi. Kemudian ini punya Kustina ini lupa satu lagi ya, kata kiasannya lupa. Jadi kamu buat di sini makna kiasan dalam bahasa Jame. Berikutnya ini yang bertanda merah ini, namun karena luasnya Aceh Utara, peneliti memfokuskan penelitian ini terhadap ungkapan berbeda sampai kemari, sampai baru ini lebih tepat kamu masukkan ke data dan sumber data di bab 3 nanti. Berikutnya, ini bukan menfokuskan ya, tapi dia memfokuskan. Seperti itu. Ya. Kemudian di sini ini tadi mengenai manfaat teoretis sudah saya jelaskan. Jangan lagi kamu pakai ini ya, ini jangan dipakai. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wadah ilmu. Kemudian sampai dengan selain itu ini dibuang saja. Ini juga kamu buang kata juga. Ini juga lebih tepat ke manfaat. Ya, lebih tepat ke manfaat penelitian ya. Lalu definisi operasional, bukan definisi, tapi definisi. Nah, mengenai yang ini urutannya seperti yang sudah saya jelaskan ya. Ini yang pertama dulu, ungkapan bereferen flora dan fauna.
kemudian bahasa Aceh, kemudian masyarakat Aceh Utara. Jadi itu beberapa hal yang perlu kamu tahu. Intinya yang lain kamu ikuti pola yang sudah saya buat ini. Ya, kamu ketik persis seperti ini dan persis seperti yang sudah saya arahkan. Saya rasa cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.